proses tahap kiri ke kanan ini masalahnya ada beberapa orang yang tidak mau ke kanan. Jadi mereka enak, enjoy di kiri. Karena apa? Karena ketika melakukan ritual-ritual kiri, ternyata mereka mendapatkan kesaktian, mendapatkan kemampuan-kemampuan supranatural. Dan ketika mereka menikmati kenikmatan duniawi, sekaligus mendapatkan kekuatan supernatural, lah terus mau ngapain ke kanan? Ini repotnya di sini. Lah, di sini inilah baru dikatakan ada aliran kiri dan aliran kanan. Aliran kiri adalah mereka yang menjalani kiri tidak mau ke kanan. Aliran kanan adalah yang menjalani kiri dahulu baru ke kanan. Jadi pengertiannya bukan aliran kiri ke kiri terus, aliran kanan sejak awal kanan terus, enggak. Aliran kiri adalah mereka yang menjalani, mula-mula menjalani ritual kiri, kelak kemudian hari setelah puas baru pindah ke kanan, setelah cukup bekalnya baru pindah ke kanan, tapi ternyata mereka keenakan di kiri. Sedangkan yang kanan, mereka sudah cukup bekal mencicipi keduniawian sebagai bekal untuk perjalanan batin ke yang lebih suci, dan mereka berjalan ke aliran kanan, ke pangan. Nah, inilah aliran pangan. Dan kalau kita bicara tentang ritual kiri yang mengerikan, itu sudah terjebak ke sesat menurut saya. Karena sebenarnya ritual kiri yang dijalankan itu tidak semengerikan itu kalau untuk perjalanan bekal untuk ke panengan. Tapi bagi mereka yang di kiri, ketika mendapatkan kemampuan ajaib, mereka akhirnya tenggelam kepada ritual-ritual yang mengerikan semacam itu, seperti makan mayat, minum darah, makara, ya semacam itu. Karena dengan apa yang dia lakukan, dia mendapatkan kemampuan ajaib. Ini bukan karena bantuan dari makhluk halus menurut saya, karena memang manusia, tubuh manusia ini adalah ajaib. Manusia ini ajaib. Jadi ketika manusia sesuatu yang ajaib dimanfaatkan oleh sesama manusia. Mata ini adalah sesuatu yang sangat ajaib. Kelopak mata manusia ini sangat ajaib. Dia bisa melihat, membedakan warna dengan sedemikian akurat. Ketika mata ini menyimpan kekuatan ajaib seperti itu, kita ambil dan kita manfaatkan untuk ritual mistis, akan memunculkan sesuatu yang ajaib. Inilah aliran kiri. Jadi menggunakan tubuh manusia yang ajaib demi keajaiban itu sendiri. Jadi bukan dari bantuan makhluk halus. Kalau menurut saya bukan seperti itu. Pak, cukup membantu penjelasan saya? Cukup membantu, Pak. Pak Syahrul, cukup membantu kan? Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi. Saya bertanya, apabila kejawen tasawuf yang masuk ke Nusantara, kenapa kemudian Syekh Siti Jenar dihukum oleh wali sunan lainnya? Apakah bukan berarti wali sunan lainnya menganut fikih, Pak? Saya jawab sekarang ya. Silakan. Masalah utamanya itu bukan masalah keyakinan ya. Karena apa yang diyakini oleh Wali Songo waktu itu satu keyakinan berasal dari Sunan Ampel. Sebenarnya kalau masalah Siti Jenar ini lebih ke masalah politik sebenarnya.
Siti Jenar ini adalah seorang ulama Islam yang sudah melanglang dunia Islam. Jadi melihat kehancuran di mana-mana ketika Islam disebarkan, mulai di Mesir, di Syria, di Irak. Dia melihat bahwa dengan darah Islam disebarkan di daerah-daerah tersebut. Nah, Siti Jenar itu ingin ketika Islam menyebar di Nusantara ini, darah tidak tertumpah. Darah tidak tertumpah. Jadi dia ingin bahwa Islam itu disebarkan secara perlahan-lahan, biar diterima oleh kalangan bangsawan secara perlahan-lahan. Karena senyatanya di Majapahit sendiri Sunan Ampel juga sudah diakui sebagai bangsawan Majapahit. Di Pajajaran sendiri Pangeran Walang Sungsang juga sudah dipercaya memimpin kerajaan Islam Cirebon. Jadi pola-pola penyebaran Islam yang pelan tapi damai itu yang sedang diusahakan oleh Siti Jenar. Tapi pola-pola seperti ini ada yang setuju, seperti Kalijogo setuju, Syekh Datul Kafi setuju, banyak tokoh-tokoh ulama yang setuju, Syekh Maulana Maghribi setuju, banyak sekali. Apalagi Sunan Ampel sangat setuju. Apalagi melihat Majapahit yang terus berperang antara sama bangsawan. Sunan Ampel sudah bilang, tidak usah ikut campur urusan politik Majapahit. Sebentar lagi Majapahit akan runtuh dengan sendirinya. Tinggal bangsawan-bangsawan yang beragama Islam yang sekarang ada di dalam keraton yang akan mengambil kendali. Tapi ada satu wali, maaf ini kalau saya ngomong di luar banyak yang tidak terima. Ada satu wali yang agak radikal. Keradikalannya ini karena terpengaruh oleh bapaknya. Wali ini namanya Sunan Giri. Raden Paku. Nah, Sunan Giri ini anak dari Syekh Maulana Iskak, bangsawan Pasai. Kesultanan Pasai ini menaruh dendam kepada Majapahit karena ditaklukkan oleh Majapahit. Yang menanamkan radikalisme kepada Sunan Giri adalah Syekh Maulana Iskak. Jadi ketika ada pola-pola penyebaran Islam yang lembut, pasti Sunan Giri yang akan menentang. Dunia Islam sekarang sudah berubah. Konstantinopel sudah dijebol. Ngapain kita sini diam-diam menyebarkan Islam dengan cara lembut? Muhammad Al-Fatih. Ngapain? Majapahit tinggal diserang hancur. Karena bangsawan Majapahit terpecah-pecah. Kita tinggal cari seorang bangsawan Majapahit yang beragama Islam. Siapa dia yang jadi panutan? Yang benar-benar keturunan dari Raja Majapahit. Ini pola pikir dari Sunan Giri. Nah, kebetulan memang kebetulan ketika Sunan Ampel wafat 1478, Sunan Giri ini murid senior. Maka Sunan Giri inilah yang terpilih sebagai pimpinan Majelis Ulama. Berubahlah kebijakan semula yang kebijakan lembut dari Sunan Ampel, berubah menjadi radikal. Melihat perubahan radikal seperti ini, Syekh Siti Jenar tidak setuju. Terjadilah bentrok pemikiran antara Sunan Giri dengan Syekh Siti Jenar. Ada satu bentrok pemikiran yang sangat unik dicatat di dalam Babat Tanah Jawi. Itu ketika Syekh Siti Jenar tidak pernah mau datang ke Gresik sebagai pusat dari Majelis Wali Songo. Sunan Giri lantas mengirim seorang santri khusus ke Cirebon, ke Padepokan Krendosowo, ke pesantrennya Syekh Siti Jenar. Seorang wali ini datang dari Gresik ke Cirebon menghadap ke hadapan Kanjeng Syekh.
santri ini menyatakan pesan dari Kanjeng Sunan Giri secara lisan. Jangkung. Ya, zaman dahulu belum ada belum ada handphone. Jadi harus pakai santri untuk menyampaikan pesan. Karakah. Santri ini mengundang Syekh Siti Jenar untuk datang ke Gresik pada bulan Ramadan. Karena sudah lama Syekh Siti Jenar tidak pernah mau ke Gresik gara-gara beda pemikiran, gara-gara pecah. Jawaban Siti Jenar ini yang kontroversial. Sebenarnya jawaban filosofis sebenarnya. Jawaban filosofis yang sangat kontroversial dan sampai sekarang itu terkenal di mana-mana. Siti Jenar menjawab, santri, rungokno. Santri, dengarkan. Siti Jenar ora ono. Siti Jenar tidak ada. Sing ono pangeran sejati ya sejati ning pangeran mulya. Yang ada adalah Tuhan yang sejati. Sejatinya Tuhan yang mulia. Kaget santrinya. Mendapat jawaban seperti itu kaget, protes. Santrinya protes, "Duh Kanjeng, kok bisa berkata seperti itu?" Siti Jenar bilang, "Kamu cuman utusan. Udah sampaikan sama Sunan Giri apa yang aku ucapkan." Santri ini bingung. Bingung pulang ke Gresik. Dengan pikiran bingung, ini ucapan Kanjeng Syekh apa? Sampai di Gresik disampaikan kepada Sunan Giri. Sunan Giri paham ucapan Siti Jenar. Paham, sangat paham. Bahwa sebenarnya manusia ini tidak ada. Debu. Yang ada adalah Tuhan. Jadi buat apa kamu membela keduniawian sedemikian rupa? Mau menghancurkan Mojopahit dengan banjir darah. Kita itu tidak ada apa-apanya, yang ada adalah Tuhan. Sudahlah, pasrahkan kepada Tuhan. Jangan pakai cara-cara kekerasan. Itu maksud saya Siti Jenar. Tapi Sunan Giri sudah kadung panas hati. Sudah kadung panas hati. Akhirnya dipolitisirlah ucapan itu sebagai pengakuan Syekh Siti Jenar sebagai Tuhan. Dan di dalam hukum fikih Islam, siapa yang mengaku Tuhan harus dikisos, yaitu dihukum mati. Ini sudah dibahas sama Sunan Giri. Ini Siti Jenar sudah ngomong nggak enak ke umum. Kalau ngomong ke kita sama ulama nggak masalah. Ini ngomong di depan santri seperti ini, jadi fitnah, dirundingkan sesama para wali. Ada kesepakatan mungkin nanti ditegur dulu. Oke, ditegur dulu. Hukumnya di dalam hukum Islam, kalau mengaku Tuhan adalah hukum kisos, hukum pancung. Ya, silakan ditegur dulu. Peristiwa ini sangat terkenal, tapi masih bisa dimaafkan. Masih bisa dimaafkan waktu itu. Ada peristiwa lain yang tidak bisa termaafkan oleh para wali dan oleh para bangsawan Demak. Syekh Siti Jenar menerima murid dari Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging. Dekat dengan Ki Ageng Pengging. Nongo. Padahal Ki Ageng Pengging inilah pewaris sah tahta Mojopahit. Ranawijaya gimana? Ranawijaya juga pewaris sah, tapi yang dekat dengan Syekh Siti Jenar kan Pengging. Nah, setelah berhubungan dengan Pengging, Demak kini yang terusik, Raden Patah yang terusik. Ini maunya apa? Siti Jenar berhubungan dengan Pengging, dengan bangsawan lama Mojopahit yang punya hak tahta. Mau makar. Karena pertentangan semacam inilah akhirnya diputuskan. Syekh Siti Jenar disingkirkan saja. Karena muridnya semakin banyak.
La